Dan pada hari ini I feel very privileged karena yang saya mau bagikan kepada saudara adalah satu kabar baik. Amin saudara. Kabar baik dari Tuhan untuk saudara, bahwa Tuhan ingin saudara kita semua untuk mempunyai satu hidup yang berkelimpahan pada pagi hari ini. Sebelum saya go to my sermon, saya mau bagikan beberapa sedikit cerita ya. Karena saya pertama kali diminta untuk membawakan khotbah, baru saya sadar bahwa khotbah itu ternyata persiapannya itu tidak mudah ya saudara. Jadi saudara, kita mau appreciate Pastor Somi, kita mau appreciate Mas Markus dan yang lainnya yang sering membawakan khotbah setiap minggu di tempat ini. Karena itu saudara, saya mau encourage untuk kita semua untuk mendengarkan setiap minggu firman Tuhan dengan baik. Ya, jangan sampai ada yang tidur. Dan juga kalau yang duduk di belakang di fellowship hall juga jangan ngobrol, tapi kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bukan saja persiapannya tidak mudah, tapi juga firman Tuhan itu begitu powerful, begitu akan bisa memberikan kekuatan untuk kita, bisa mengubah kehidupan kita, dan kita harus respect firman Tuhan. Amin saudara. Ada satu cerita, ini terjadi di Indonesia. Ada satu pendeta, ada satu gereja di Indonesia, di mana pendetanya ini pada suatu saat sering sekali ada funeral di gerejanya dia gitu. Jadi dalam 4 minggu berturut-turut ada 8 funeral. Jadi karena begitu sibuk dia menyiapkan funeral dan membantu jemaatnya dalam funeral ini, dia tidak bisa menyiapkan khotbah dalam 4 minggu itu. Jadi 4 minggu itu dia khotbahnya sama terus setiap minggu. Jemaat-jemaatnya akhirnya ada yang komplain, saudara. Tapi komplainnya nggak ke pastornya langsung. Mereka komplainnya, mereka datangin ke ketua sinodenya. Gitu. Ada beberapa jemaat akhirnya datang ke ketua sinodenya. Bapak ketua sinode, saya mau komplain, kami mau komplain. Pendeta kami, apa-apaan ini? Pendeta kami membawakan khotbah yang sama 4 minggu berturut-turut. Bapak ketua sinode, ini gimana ini? Akhirnya Bapak ketua sinode bilang, oke, kasih tahu saya, pendeta kalian khotbah apa 4 minggu berturut-turut? Terus jemaatnya ini ceringukan satu sama lain dan mereka garuk-garuk kepala. Wah, Pak Ketua Sinode, kami sudah lupa. Akhirnya Pak Ketua Sinodenya bilang, wah kalau gitu saya akan minta Pak Pendeta kalian untuk membawakan khotbah yang sama minggu depan. Oke, saudara, I have a couple other stories but I will save it for later, okay? In case you fall asleep or something. Baiklah, saudara, pada tahun ini kita sudah belajar beberapa kali tentang abundant life ya, tentang hidup yang berkelimpahan, saudara. Kita belajar bahwa it is God's will for us, adalah satu kehendak Tuhan untuk kita semua untuk mempunyai satu hidup yang berkelimpahan. Di Yohanes 10 ayat 10, firman yang tidak asing lagi untuk kita, dikatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang supaya kita semua mempunyai kehidupan dan mempunyai kehidupan dalam segala kelimpahannya. Amin saudara. Nah, walaupun kita semua mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana supaya kita semua mempunyai hidup yang berkelimpahan, tapi pada kenyataannya saudara, kebanyakan dari orang Kristen tidak memiliki hidup yang berkelimpahan. Dan mungkin dari antara kita sendiri ada masih banyak yang tidak benar-benar mengerti dan tidak benar-benar memiliki hidup yang berkelimpahan itu apa sebetulnya, saudara. Saya mau meminjam satu istilah dari seorang American poet from the 19th century, Henry David Thoreau, yang berkata bahwa most men lead lives of quiet desperation. Let me repeat that. Most men lead lives of quiet desperation. Banyak dari kita, saudara, yang tiap hari bukannya kita memiliki satu hidup yang berkelimpahan, tapi kita memiliki satu hidup yang desperate, life of quiet desperation, satu hidup yang tidak happy, satu hidup yang tidak penuh dengan sukacita, mungkin satu hidup yang kita tidak mengerti sebenarnya what is the meaning of life. Sebetulnya kenapa saya melakukan pekerjaan yang saya lakukan sekarang ini? Kenapa tiap hari saya harus bangun pagi,
mandi, siap-siap berangkat ke kantor, kerja seharian, pulang, ngurusin anak-anak dan segala macam, tidur lagi, dan besoknya mengalami hal yang sama, saudara. Dan mungkin kalau ada saudara yang bekerja, we care about money, we care about we want to be successful in what we do. Tapi at the end of the day, what is the point of being successful? What is the point of making money? Karena dalam kehidupan ini, kalau kita berada di luar Tuhan, kalau kita tidak benar-benar memiliki satu perspektif yang benar, gitu ya, it's just going to be a routine, gitu. Because the more you have, the more you will spend, and the more you will spend, the more you want to have. What I mean is this. For example, ya, Bill Gates, ya. Waktu itu saya pernah baca bahwa rumahnya Bill Gates itu begitu megah dan begitu high tech. Mungkin dia habis ratusan juta gitu untuk membangun rumahnya gitu ya. Di situ kita bisa lihat gitu. Kalau kita punya rumah kecil, kalau kita cukup, kita tetap bahagia gitu ya. We don't need to have that big of a house to be happy, to live an abundant life gitu. Tapi on the other hand, dalam hati kita, we always want to have more. We always want to, have more, achieve more, because we feel, kita berpikir bahwa kalau if we have more, I will be happier. Padahal tidak begitu, saudara. Because if I have more, then I will want more. Kalau tadinya saya happy dengan segini, if I have more, yang segini nggak bikin saya happy lagi. Saya mau yang segini sekarang. More than what I have. That means I'm gonna have to have more supaya saya bisa happy. Dan itu akan berputar begitu terus, ya saudara. Dan itulah yang saya maksud sebagai satu life of quiet desperation, saudara. It's like itu seperti kita berjalan di satu terowongan, berjalan di satu tunnel yang gelap dan tidak ada ujungnya. Kita tidak bisa melihat the end of the light at the end of the tunnel, karena kita akan selalu berjalan dan tidak ada habis-habisnya, saudara. Inilah yang satu mindset yang dunia memiliki saat ini. Dan karena mindset inilah kebanyakan orang, seperti yang tadi saya bilang, most people lead lives of quiet desperation. Amin, saudara. Karena itu pada pagi hari ini, khotbah saya ini saya akan memberi judul adalah Abundant Life or a Life of Quiet Desperation. Now, let's look at abundant life, saudara. Kita tadi dari Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Tuhan Yesus datang supaya kita semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berarti sudah jelas, saudara, bahwa Tuhan menginginkan kita semua untuk bisa mempunyai hidup yang berkelimpahan. Amin, saudara. Dan saya mau supaya kita bisa melihat satu gambaran sebetulnya hidup yang berkelimpahan itu seperti apa. Karena itu mari saudara, saya mau ajak kita semua untuk membuka dengan sangat cepat dari Mazmur 128. Dan saya akan bacakan dengan cepat. Mazmur 128, Psalm 128. How blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. When you shall eat of the fruit of your hands, you will be happy, and it will be well with you. Your wife shall be like a fruitful vine within your house, your children like olive plants around your table. Behold, for thus shall the man be blessed who fears the Lord. The Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. Indeed, may you see your children's children. Amin, saudara. Itu adalah satu gambaran yang saya sangat senang gitu tentang abundant life, ya saudara. Karena di situ dibilang bahwa the man who fears the Lord akan ada satu joy, satu sukacita dalam kehidupannya, satu fullness, satu
satu perasaan yang begitu whole, yang begitu sempurna, satu sukacita yang begitu sempurna, yang tidak bisa dibeli dengan barang, tidak bisa dibeli dengan keuangan. Amin saudara. Dan satu blessedness, satu keadaan yang dimana kita tuh begitu diberkati ya saudara, begitu diberkati, a blessedness, there is happiness in its fullest measure. Dan satu assurance, satu security dalam hati kita bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan betul-betul take care, melindungi kita, dan begitu take care of our life and our family. Satu contentment, satu peace, dan satu relationship dengan keluarga yang begitu strong, keluarga yang begitu kuat dan begitu growing ya, dan begitu berkembang. Ini adalah satu gambaran yang begitu indah saudara untuk tentang abundant life ini, dan ini something yang Tuhan, saya percaya Tuhan mau kita semua untuk memiliki saudara dalam kehidupan kita semua. Amin saudara. Dalam bahasa Greek-nya abundant life itu, abundant dikatakan sebagai perison, yang berarti adalah exceedingly, very highly, beyond measure. It's more superfluous, quantity so abundant as to be considerably more than what one would expect or anticipate. Dan ini mengingatkan kita semua saudara akan firman Tuhan yang sudah sering kita dengar dari 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Efesus 3 ayat 20 berkata, dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Amin saudara. Yes, Tuhan sanggup saudara untuk memberikan saudara semua satu hidup yang bukan cuma sekedar hidup doang, bukan cuma sekedar hidup yang happy doang, tapi hidup yang sangat berkelimpahan. Amin saudara. Kita akan melihat di dalam next slide, slide yang berikutnya, satu picture ya saudara. It's a funny picture, tapi misalnya kita, ini mungkin fiksi ya saudara, kita imagine ibu tua ini, mungkin dia bajunya simple, mungkin appearance-nya simple, nggak ada makeup gitu, tapi dia happy, dia joyful. Mungkin dalam hidupnya dia punya iman yang kuat, berjalan bersama dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan, dia blessed, dia diberkati oleh Tuhan. Dia merasa secure dalam hatinya bahwa Tuhan mencukupi segala kebutuhannya. Mungkin dia punya banyak uang, we don't know. Mungkin juga enggak punya banyak uang, but it doesn't matter. Karena kalau dia berjalan dengan Tuhan, she always has enough. Apapun kebutuhannya setiap hari, she always has enough. Tidak pernah berkekurangan, bahkan selalu berkelimpahan. Dalam hatinya ada satu happiness, ada satu joy, ada satu sukacita yang mengalir keluar dari hatinya. Happinessnya dia itu, sukacitanya itu tidak tergantung dengan situasi di luarnya, tidak tergantung dengan circumstances, tidak tergantung dengan keadaan, tapi sukacitanya itu berasal dari dalam hatinya, karena dia trust, karena dia percaya kepada Tuhan. Dan ini satu another picture yang luar biasa saudara, tentang abundant life saudara. Karena itu saudara, mari saya mau ajak kita semua untuk belajar bagaimana kita semua untuk bisa memiliki satu abundant life saudara. Dan saya mau menghubungkan abundant life ini kepada work, money, and possessions. Amin saudara. Sebelum saya mau lanjut, saya mau membagikan satu cerita lagi biar kita semua tetap segar dan bisa terus mendengarkan dengan baik. Ya, another joke ya, another story. Oke. Ini juga terjadi di satu gereja di Indonesia ya saudara. Semuanya di Indonesia, nggak ada yang di sini saudara. Jadi ada satu pendeta yang khotbahnya tuh pada suatu minggu dia khotbah. Khotbahnya itu begitu sulit dimengerti saudara. Susah sekali dimengerti.
Dan panjangnya minta ampun ya saudara, panjang sekali gitu. Akhirnya setelah selesai kebaktian, satu orang jemaatnya menghampiri pendetanya. Bapak pendeta, oh iya kenapa? Bapak pendeta khotbah Bapak pada hari ini sangat mengingatkan saya kepada peace and love of God. Oh ya, wow, kok bisa? Kenapa khotbah saya bisa mengingatkan saudara tentang peace and love of God? Iya saudara, iya Bapak pendeta, mengingatkan saya tentang peace of God karena because it's beyond my understanding. Dan itu mengingatkan saya tentang love of God karena it endures forever. Oke, saudara, kita akan lanjut tentang work, money, and possessions. Saat ini, saya percaya saudara, kalau kita ingin memiliki hidup yang berkelimpahan, ada satu pengaruh dalam hidup kita, satu aspek yang sangat mempengaruhi apakah kita memiliki hidup yang berkelimpahan, abundant life atau a life of quiet desperation yang tadi kita bahas ya saudara. Dan ini tergantung dengan cara kita memandang pekerjaan kita, cara kita memandang keuangan kita, cara kita memandang harta benda kita, aset-aset kita. And why am I saying this? Karena we spend so much time untuk bekerja, untuk mencari uang, memanage uang kita, memanage harta benda kita. Kalau misalnya kita dalam satu hari ada 24 jam saudara, dan saudara misalnya tidur 8 jam sehari, dan saudara juga bekerja 8 jam sehari, itu berarti paling tidak setengah dari waktu yang saudara habiskan setiap waktu saudara tidak tidur ya, waktu saudara bangun, setengahnya itu saudara habiskan untuk bekerja. Amin saudara. Dan bahkan setelah saudara pulang dari kerja, pulang rumah, mungkin saudara urus bill, mungkin saudara bayar bill saudara urus bank account saudara urus mortgage saudara urus investment saudara. Begitu banyak waktu yang kita habiskan untuk mengelola keuangan kita, mengelola pekerjaan kita, saudara. Dan juga di Alkitab dibilang, Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan mata itu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa satu perspektif kita tentang uang, perspektif kita tentang pekerjaan itu betul-betul akan sangat menentukan the way we lead our life, sangat menentukan kehidupan kita. Di Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu di atas segalanya karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Inggrisnya New Living Translation dikatakan bahwa guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Karena hatimu itu menentukan langkah dan arah hidupmu. Jadi kalau hati kita meninggikan atau betul-betul sangat menghargai, sangat mengingini uang, sangat mengingini kesuksesan, dan itu akan menentukan segalanya buat hidup kita. Ya, saudara. Kita akan membaca dari Matius 6 ayat 19 sampai 34. Apakah ada yang bisa bantu saya untuk membaca? Matius 6 ayat 19 sampai 34. Okay, that's fine. Okay, mari saya akan bacakan. Do not store up for yourselves treasures on earth,
where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth or rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body, so then if your eye is clear, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness? No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Kita berhenti sampai di sana dulu untuk sementara ini. Di sini begitu indah dijelaskan oleh Tuhan, saudara, bahwa yang menjadi prioritas kita dalam hati kita seharusnya bukannya adalah money atau harta benda di dalam dunia ini, karena semua itu tidak ada yang abadi, saudara, dan they can disappear in a blink of an eye. Amin, saudara. Abundant life, hidup yang berkelimpahan, bukannya berarti satu abundant harta yang berkelimpahan, hidup yang begitu sukses, begitu powerful. Tidak necessarily begitu, saudara. Belum tentu berarti begitu, saudara. Karena kesuksesan, kekayaan, kita semua tahu itu bukan berarti kesenangan atau sukacita. Dan in fact saya bisa bilang, saudara, kalau misalnya saudara, misalnya kita struggling, kita tidak happy, dan kita merasa bahwa money is the solution to my problem, I can say that money is actually the root of my problem. Kalau saya bilang bahwa okay, I'm not happy, but I think kalau saya sukses, saya bisa happy. Kalau saya sukses, itu solution untuk problem saya. Saya bisa bilang bahwa ambisi saya itu ternyata adalah root of the problem. Itu masalahnya ternyata adalah ambisi saya sendiri, gitu. Dan di situ karena itu begitu penting, saudara, untuk kita bisa mempunyai satu perspektif yang betul, perspektif yang ilahi, perspektif yang godly tentang pekerjaan, tentang money, tentang sukses, tentang harta benda. Amin, saudara. Mari saya mau ajak kita semua untuk melihat di slide yang berikutnya. Saya membawa kita semua untuk bisa mengerti ada tiga motivasi yang salah tentang bekerja, tentang uang, tentang kesuksesan. Motivasi yang pertama adalah we do this based on fear and anxiety. Kita bekerja atau kita mencari uang itu berdasarkan takut, karena kita takut, kita cemas bahwa kita nggak akan survive besok, gitu ya. Jadi kita trying to survive. Jadi yang di sini yang kita cari adalah satu security. Yang kita cari adalah satu security, saudara. Dan saya bisa bilang bahwa ini adalah satu motivasi yang salah. Dan ada 4 sebabnya bahwa ini adalah satu motivasi yang salah. Pertama, this is based on fear, not love. Amin, saudara. Ini berdasarkan pada ketakutan, bukannya kasih Tuhan. Padahal di 1 Yohanes 4 dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita secure, kalau kita benar-benar mengerti kasih Tuhan dalam hidup kita, kita benar-benar mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi saudara. Saudara akan merasa secure. Saudara akan merasa secure dan tidak ada ketakutan dalam kasih Tuhan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan itu mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Dalam di kitab Efesus berkata bahwa Dia sudah memilih kita semua menjadi anak-anaknya karena berdasarkan kasih Dia, karena Dia mengasihi kita semua. Dan karena itu Tuhan mau kita tuh berakar dalam kasih-Nya. Tuhan mau kita benar-benar mengerti bahwa
kasih itu begitu besar, betapa lebarnya, betapa panjangnya, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Dan Tuhan mau kita berakar di dalam kasih Tuhan, saudara. Tuhan tidak mau kita berakar dalam ketakutan kita. Karena Tuhan, saudara bayangkan, misalnya ada dua pohon yang ditanam, yang satu ditanam dari dua-duanya ditanam dengan tanah yang berbeda ya. Yang satu ditanam dengan tanah yang penuh dengan ketakutan, tanah yang penuh dengan fear, dengan kecemasan. Yang satunya lagi ditanam di dalam tanah yang penuh dengan kasih Tuhan. As they grow, engkau bisa melihat sendiri what kind of life that they will turn out to be. Satu hidup yang berakar dari ketakutan, akan selalu ketakutan terus dan akan selalu cemas terus. Tapi sementara hidup yang berakar dalam kasih Tuhan, dia akan happy dan dia akan mengalami satu life yang abundant, yang seperti tadi kita bicarakan. Amin, saudara. Dan sebab yang kedua bahwa fear and anxiety itu adalah motivasi yang salah adalah, if you are looking for security in your money or in your work, then you're trying to find security in the wrong place. Seperti yang tadi kita baca, tidak ada yang bisa melayani dua masters. No one can serve two masters. Kedagingan kita selalu mau mencari security. Kedagingan kita selalu mau mencari satu rasa aman dalam hal-hal yang kita bisa lihat dengan mata kita, dalam keuangan kita. Kenapa? Karena kedagingan kita itu selalu mau to be in control, gitu ya. Karena kedagingan kita itu berkata bahwa kalau saya bisa merasa aman dengan yang saya punya, that means saya nggak perlu lagi depend on God. Saya nggak perlu lagi bergantung sama Tuhan, karena saya bisa bergantung dengan uang saya. Saya bisa bergantung dengan apa yang saya punya. Itu kedagingan kita, saudara. Dan makanya saya bisa bilang bahwa kalau kita mencari security dalam pekerjaan kita, itu adalah kita mencari security di tempat yang salah. Dan another reason adalah security. Kalau kita mencari security dalam pekerjaan atau uang kita, security itu adalah satu illusion, satu ilusi, saudara. Karena seperti yang kita lihat belakangan ini, waktu resesi, economic recession, harga rumah yang setelah bertahun-tahun naik terus ya, nggak pernah turun, tiba-tiba anjlok begitu saja. Saya mengalami sendiri, saudara, karena kami punya rumah di Chicago yang harganya begitu anjlok ya, saudara. Dan juga saudara bisa lihat banyak sekali bank yang begitu hebat, yang sudah beratus-ratus tahun mereka beroperasi, yang setiap harinya mereka mungkin memanage ratusan billion US dollars, tapi kekuatan mereka bisa lenyap begitu saja, saudara. Dan di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa kalau kita mencari security dalam harta benda kita, dalam job kita, security yang kita lihat itu adalah sebetulnya satu ilusi, karena semuanya itu bisa lenyap dalam sekejap saja, saudara. Seperti di Amsal dibilang, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Jadi menurut dia, hartanya itu seperti satu kota yang kuat, seperti satu tembok yang tinggi. Mazmur 18 ayat 11. Amsal. Dan kemudian di Amsal 23 ayat 5 dia berkata, kalau engkau memperhatikan, kekayaan itu bisa lenyap tiba-tiba. Karena digambarkan kekayaan itu bisa seperti serangga, saudara, yang muncul dari kepompongnya tiba-tiba punya sayap. Kok bisa punya sayap? Dan dia tiba-tiba terbang begitu saja. Digambarkan kekayaan itu seperti itu, saudara, yang hari ini ada, besok bisa lenyap. Karena itu kita jangan menggantungkan harapan kita kepada kekayaan, saudara.
satu hal tentang fear and anxiety ini. Mungkin ada satu kali saudara dalam hidup kita Tuhan akan mengizinkan yang namanya the test of poverty dalam hidup kita, saudara. Mungkin ada satu kali Tuhan mengizinkan membawa kita kepada satu season of poverty. Mungkin kita di layoff gitu. Atau mungkin banyak sekali things go wrong dalam pekerjaan kita atau dalam rumah kita, tiba-tiba banyak expenses segala macam.